si Bibi itu kan orangnya tulus bang, maksudnya nggak mandang latar belakang orang kayak gimana, berumah tangga. Cuma di situ ada cekcok tuh bang, bahkan sampai yang namanya pisah rumah karena berantem itu. Pisah rumah, pasangannya nyusulin itu bawa air. Biasanya kan orang bawa air itu di botol lah ya. Ini dibawa diikat plastik perapatan, udah gitu wangi air. Dibukalah plastik itu disembur, diminum sama dia, disembur ke bibi saya. Gila loh. Itu suaminya nggak pernah nemenin pas ke rumah sakit. Setiap jam 9 malam sampai jam 10 sampai jam 12 malam itu, maksimalnya jam 12 malam itu teriak-teriak bang. Pas posisi tiduran, kata bibi saya, tolong ambilin itu badan bibi digantung. Allah Robi. Nah itu sampai kurus, bener-bener kurus bang, sisa tulang doang. Udah doa, banyakin doa di sini juga pada ngedoain juga, udah dikasih kesembuhan. Jadi tuh udah nggak bisa punya keturunan. Nah pas kejadian dibilang didiagnosa nggak akan punya keturunan, mungkin di situ yang namanya suaminya itu nyari jodoh yang lain bang. Wah, pasangan yang lain lah. Jangan. Malah ditinggalin bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bali Misteri bersama gua Yudi. Di sini gua udah kedatangan narasumber yang mau menceritakan tentang kisah tentang keluarganya, yaitu perang ilmu goib yang memakan korban. Kita langsung aja kita tanya-tanya dan ke narasumber kita, yaitu Misbah. Bah, gimana kabar Bah? Alhamdulillah sehat Bah. Sedikit tahu ya tentang yang lu alamin dan keluarga lu alamin tentang perang ilmu goib yang akhirnya memakan korban dari salah satu keluarga lo gitu. Boleh diceritain sedikit ya Bang? Gue punya bibi. Gue punya bibi itu dia anak paling bontot. Terus emang yang namanya bibi gue itu banyak yang demenin. Iya. Nah terus di situ dia berumah tangga. Pas dari berumah tangganya itu si suaminya itu mungkin karena ketahuan lah dari kelakuan buruknya atau selingkuh. Nah di situ bibi saya nggak terima, bibi gue itu nggak terima bang. Nah dari nggak terimanya itu akhirnya pisah rumah. Dan di situ baru ada tuh yang namanya teror dari hal-hal gaibnya. Oh gitu. Oke, tahan dulu Bah sebentar. Oke, buat penonton Bali Misteri, kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita kepoin aja cerita selengkapnya dan kita langsung ke kupas misteri. Jadi sebelum ke cerita lengkapnya nih bang, gue mau cerita latar belakang bibi gue dulu bang. Kan emang bibi gue itu deket banget bang sama gue, banget sama gue. Gue sebagai ponakannya gue diperhatiin kan, bahkan kayak banyak pesan-pesan itu dari bibi gue yang disampaikan ke gue, kayak untuk perhatiin orang tua, perhatiin keluarga lebih dulu, lebih dekat. Nah di situ dan gue pun selalu deket, ngejaga kedekatan gue sama bibi. Nah dan di sini gue mau lanjut ceritanya yang di tahun 2016. Di tahun 2016 itu kejadian awal bang. Kejadian awal itu gue sama keluarga itu nemenin besanan om ke daerah Sragen. Di situ ada perjalanan lah lumayan jauh lah, 8 jam estimasi waktunya. Cuma di situ emang ngalamin hal janggal dulu nih, kayak dikasih pertanda ini itu dan segala macemnya. Cuma nggak tahu nih ranahnya kemana itu pertanda itu. Nggak lamanya itu sampai ke Sragen, itu ngalamin kejadian mobil itu berhenti dadakan bang. Mobil yang di belakang itu, rombongan belakang itu yang ada bibi itu berhenti dadakan. Nah cuman di situ pada ngelihat semua gak apa yang ditabrak, katanya gitu. Cuman pas dicek itu di mobil itu nggak ada apa-apa di depan. Sorry gue potong ya. Jadi dari mobil yang ditumpangin sama bibi itu, supirnya itu ngerasa nabrak sesuatu. Pas dicek itu sama
keluarga itu nggak ada apa-apa bang. Di depan mobil itu nggak ada, bahkan sampai di kolong juga nggak ada. Emang jalurnya itu jalur sepi. Itu keadaannya kalau nggak salah itu jam 2 Siang. jam 2 pagi. Pas udah sampai ke rumah saudara itu yang buat besanan di hari besoknya, baru keluarga itu pada cerita. Tadi malam itu kita ngalamin, kita itu nabrak ada yang terbang. Putih terbang, udah gitu gede. Itu panjangnya itu bisa 3 meter bang. Panjang yang ditabraknya itu? Yang ditabraknya itu panjangnya. Cuman ada beberapa orang doang yang bisa ngelihat itu, dijelasin. Makanya kan di situ nggak boleh dijelasin di jalan, tunggu sampai tempat aja dulu. Takutnya nanti kejadian apa-apa. Si supir itu sendiri? Si supir itu sendiri nggak ngelihat. Cuman dari keluarga sebagian 2 orang atau 3 orang itu ngelihat yang ditabrak itu. Makanya diem. Takutnya nih yang lainnya pada punya rasa takut, jadi kena sugestinya bang. Panik lah ya. Nemenin saudara tuh besanan. Di situ tante nikahan pas proses baliknya pun juga sama. Proses baliknya tuh pas setelah pernikahan itu dimulai, baliknya itu udah kayak kita posisi tidur pun dapat yang namanya mimpi bang. Lu nih? Iya. Lu atau semua keluarga lu? Saya. Lu pribadi? Saya pribadi dapat mimpi. Nanti ada salah satu keluarga kamu itu yang akan meninggal. Emang dari awal itu kejadian saya itu nggak berani cerita bang. Lu simpen sendiri tuh? Simpen sendiri sampai sekarang nih. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah itu di mimpi itu nanti kamu bakal ada satu keluarga itu yang meninggal. Nah terus mimpinya itu di mana si bibi nih, bibi saya itu dikelilingin sama kayak makhluk-makhluk lah bang ya. Makhluk-makhluk yang posturnya tinggi gede, ada yang bertaring dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, ada yang mata merah. Kayak Balmon dong. Iya, yang mukanya hancur bang. Terus yang pada cacat lah ibaratnya. Mungkin kayak makhluk-makhluk yang kurang inian lah. Nggak familiar loh ya? Nggak familiar. Nah di situ pas udah sampai rumah, kan emang rumah bibi itu ada di Depok Timur bang. Rumah bibi itu di Depok Timur di jalan. Nah itu rumah kakek saya tuh. Udah sampai rumah kakek nih bang. Terus di situ baru yang namanya kayak saya itu curiga bang. Curiga sama pasangannya bibi saya. Nah itu emang posisinya belum nikah juga bibi saya. Ini orang punya niatan yang beda gitu sama bibi. Kayak mau nyelakain. Nah terus kayak ini orang punya watak yang kurang baik lah. Apa-apanya maksa, terus kayak suka ngelawan lah sama pasangannya. Kasar. Nah, kasar sama pasangannya bang. Nah itu dari emang bibi itu sama yang pasangannya itu deket itu udah lama bang. Bahkan teman sekolah SMK-nya. Cuma kayak spontan aja saya tiba-tiba kayak ngerasa gitu bang, di hati itu ngeganjel gitu. Kayak ini hubungannya nggak bakal beres, nggak sehat lah. Nggak sehat. Cuma kan mungkin yang namanya kayak si bibi itu kan orangnya tulus bang, maksudnya nggak mandang latar belakang orang kayak gimana. Nah terus di tahun 2017-nya itu bibi saya nikah bang. Sama cowok itu? Sama cowok itu nikah. Nah setelah nikah itu mungkin yang namanya kayak pasangannya itu mau ngejaga kedekatannya sama bibi saya nih, cuman dengan cara yang beda. Dengan cara yang beda maksudnya? Ada hal-hal gaib lah yang lingkupin itu. Kayak misalnya pelet mungkin ya? Iya, bisa disebut itu pelet, kayak untuk meluluhin hati pasangannya. Pas udah kayak gitu berjalan tuh berumah tangga, cuma di situ ada cekcok tuh bang. Cekcok pasangan itu bibi saya sama pasangannya itu sama si suaminya. Om lu udah tuh? Iya, sering cekcok berantem. Nah cuman bahkan sampai yang namanya pisah rumah karena berantem itu, pisah rumah. Dan di situ pun di hari berikutnya itu mainlah ke rumah tante tuh. Loh? Si bibi itu main ke rumah tante. Si bibi main ke rumah tante dan pasangannya itu nyusulin bang. Pasangannya nyusulin itu bawa air. Cuman emang bawaan saya itu mau ngebuang itu airnya. Karena lo udah ada firasat aja? Iya, ada firasat.
ini bawa air buat apa ya, udah gitu diikat plastik gitu bang. Mm-mm. Kan heran gitu bang, biasanya kan orang bawa air itu di botol lah ya. Ya. Ini dibawa diikat plastik perapatan, udah gitu wangi airnya. Dibukalah plastik itu disembur, diminum sama dia, disembur ke bibi saya. Gila lu, Disembur terang-terangan gitu. terang-terangan. Iya, terus Pas reaksi bibi lu? reaksinya ya itu udah kurang ajar, kesel bibi saya, mau ngapain bawa air udah gitu disembur, maksudnya apa gitu kan. Iya. Nah cuma kan bibi saya nggak berani ngelawan tuh, karena mikir juga itu kan suaminya. Baru tuh bang ngalamin hal-hal yang aneh. Nah di pas saat itu bibi saya itu ngalamin sakit-sakit yang aneh bang. Bahkan sakitnya itu pas ke rumah sakit itu nggak ada diagnosanya, nggak ada penyakitnya. Bahkan sampai keluarga pun juga pada bingung ini sakit apa. Kalaupun emang sakit normal itu udah pasti bakal ketahuan di rumah sakit dicek. Tapi bibi lu ini masih sama si suaminya? Masih sama suaminya. Dan suaminya pun yang anehnya nih bang, itu suaminya nggak pernah nemenin pas ke rumah sakit. Gokil. Suaminya nggak pernah nemenin. Tega banget. Yang nemenin itu keluarganya, keluarga bibi saya, termasuk saya ponakannya. Terus dari pihak keluarga si suami nggak ada juga bang. Nah kan dari situ juga kan kejawab kayak dari firasat saya gitu bang. Oh ini mungkin bukan pasangan yang baik nih, cuman terpaksa lah pernikahan itu. Mungkin karena kedekatannya lah, akrabnya dari dulunya zaman sekolah, terus berteman ya kan, punya perasaan, akhirnya nikah. Posisi bibi saya itu tidur di rumah kakek itu kan ada kamar tuh, kamar khusus, kamar dia tuh sendiri. Itu pas di pembaringan itu setiap jam 9 malam sampai jam 10 sampai jam 12 malam itu, maksimalnya jam 12 malam itu teriak-teriak bang. Bibi saya teriak-teriak sampai ketawa-tawa. Ketawa-tawa? Iya. Oke lanjut. Terus dipegangin sama saudara-saudara saya yang lain, sama keluarga saya yang lain, itu ngeberontak, diginin, terus itu mental semua keluarga saya. Kayak orang kesurupan gitu bang? Iya kayak orang kesurupan bang. Dan terus bibi saya itu pas posisi udah agak pulihnya, lemesnya, bibi saya itu bilang, nah itu pas posisi tiduran, kata bibi saya, tolong ambilin itu badan bibi digantung. Allah Robi. Lu reaksi keluarga lu gimana bang? Panik bang. Lu ada di situ? Ada di situ. Yang namanya kayak saya pun juga belum ngerti bang hal-hal yang kayak gitu ya. Iya. Mungkin yang nganggapnya ini percaya atau nggak percaya bang. Cuma emang kejadian, saya pun sendiri nyaksin langsung. Itu bibi saya. Tolong ambilin badan bibi itu digantung. Digantungnya tuh katanya dipegang sama makhluk itu. Kukunya itu panjang, gede. Digantung kepala di atas? Iya, kepala di atas. Lehernya digini nih. Tolong ambilin badan bibi. Sakit katanya. Berarti dia ngerasa bahwa badan dia itu ada dua atau gimana Pak? Ngerasa badannya itu di situ. Digantung itu ada dua. Iya. Iya ada dua. Ayo oke. Anjir. Tolong ambilin badan bibi lemes, nggak kuat. Bibi buat napas juga susah. Bantuin. Iya sih. Lu bisa tahu badan bibi lu digantung, bibi lu yang ngomong langsung? Bibi sendiri yang ngomong langsung. Di detail sama dia? Di detail sampai ngunjukin. Itu badan bibi. Tapi dari pihak keluarga lu nggak ada yang ngeliat gitu bah? Nggak ada yang ngeliat. Cuma menurut bibi aja. Penjelasan bibi lu. Jadi mungkin dari keluarga juga mikirnya ini cuma sugesti doang. Ini cuma sugesti. Mungkin karena rasa takutnya gitu bang. Karena nggak nyaksin langsung. Iya. Nggak ngeliat langsung. Bener nggak sih digantung atau ya masih, makanya beranggapan masih kayak gitu ya? Iya bang. Sugesti aja gitu. Terus bah? Nah pas sudah bibi bilang kayak gitu,
baru tuh ngedrop bang. Bibi itu ngedrop yang dari tadinya gemuk didemenin banyak orang lah, banyak orang yang suka juga. Bohai dah ya. Iya. Nah itu sampai kurus, bener-bener kurus bang, sisa tulang doang. Allah, kurus. Robi. Bahkan ya yang namanya daging di paha itu kan gede bang. Itu udah kayak nggak ada paha bang. Kayak ibaratnya kayak ngelihat lengan tangan aja. Itu paha. Itu kecil bang. Ya Allah. Terus dibawalah berobat ke rumah sakit karena saking lemesnya bang. Nah dirawat di rumah sakit, rawat inap, terus dijagain sama keluarga. Bahkan yang namanya saya sendiri pun keselnya, kenapa dari keluarga si suaminya nggak ada yang ngejagain, bahkan nggak ada yang gantian lah buat sip ngejagain bibi itu. Itu setiap sebulan 3 kali atau 4 kali itu udah pasti bakal ngecek bang sakitnya. Terus bahkan sampai pemulihan lah. Ada dokter yang bilang ini bibi kamu fisiknya udah termasuk kuat, sebenarnya saya kasihan. Bahkan sampai dokter itu bilang kalaupun emang umurnya nggak ada itu tolong diikhlasin. Udah bener-bener ya berarti kayak jalan aja ngerembet bang di tembok. Itu udah lemes banget di ngerembetnya di tembok. Bahkan kalau mau ke kamar mandi pun harus dituntun. Terus sampai buang air besar pun itu ya ada dari keluarga perempuan itu yang bantuin bersihin bang, saking gak kuat ya, nggak ada tenaga bang. Nah itu pas di rumah kakek pun juga banyak yang namanya hal-hal yang neror bibi tuh. Kayak bibi misalkan contohnya lagi di ruang tamu, di jendela itu ngelihat itu ada yang ngintip, bibi takut. Bahkan sampai keluarga pun ya bacaan gitu bang, baca ayat kursi, ayat-ayat yang tau lah itu dibaca semua, bahkan sampai baca yasin, terus baca syahadat di sekitaran bibi itu biar ya si bibi itu nggak ngalamin rasa takut, ataupun yang si bibi itu dapat suatu penjagaan gitu bang. Dijagalah, kita minta yang namanya minta doa sama Allah biar dijaga. Nah itu emang posisi rumah itu tiba-tiba langsung anyep bang, sadadanya. Angin nggak ada, hawa panas, bahkan yang namanya keluarga di situ pun jadi pada berantem bang. Oh kayak mencekam atau gimana? Kayak mencekam bang, itu hawanya beda. Pokoknya nih udah di luar pagar pun, di luar pagar rumah itu angin masuk bang, ada tuh lewat-lewatan. Cuma pas udah posisinya masuk pagar sampai ke dalam rumah itu nggak ada angin bang. Biar kata itu rumah gede, ada AC-nya juga, pakai kipas juga bang, itu nggak ada angin sama sekali. Nah di situ yang dari yang tadi di teror, bibi ngelihat penampakan, ada yang ngintip di jendela. Terus pas di halaman rumahnya pun saya juga ngelihat ada kayak kuntilanak lah bang. Itu gede bang, 3 meter. Kuntilanak itu 3 meter, gede bang, serem lah pokoknya. Kalau dilihat itu makin dideketin, ini mulutnya itu kayak anjing bang. Ngelihat itu. Terus di halaman rumah itu ada sosok gede juga kayak model genderuwo gitu bang. Genderuwo, terus taringnya nih dari bawah ke atas ke bawah, matanya merah bang, gede, kukunya panjang, cuman posisi dia begini. Tangannya ini gerak-gerak nih ujungnya. Ujungnya gerak-gerak. Jadi kayak mantau rumah itu ya? Kayak mantau rumah itu bang. Nah terus di situ kan saya mikir bang, pas saya ngelihat yang kuntilanak gede itu, oh mungkin ini yang teror awal mula pertama ngebesan ke daerah Sragen, yang nabrak makhluk bang. Lu flashback ke situ. Flashback ke situ. Pas dicek itu nggak ada, cuman ada sebagian keluarga itu yang ngelihat nabrak makhluk terbang, itu panjangnya aja bisa 3 meter. Itu langsung flashback ke situ bang. Nah di situ bukan cuman kayak si bibi kesurupan doang, itu sampai bibi pun pas pokoknya udah lewat jam 9 malam bang. Jam 9 malam sampai jam 12 itu marah-marah bang, ngamuk-ngamuk. Bibi lu? Iya, kayak histeris. Bibi sakit, bahkan sampai rambutnya pun dijambak sendiri gitu. Dijambak
itu ngalamin kerontokan bang. Itu hampir botak kepalanya gara-gara dijambakin itu. Emang gumpulan rambutnya itu banyak bang rontoknya. Oh. Karena mungkin saking sakitnya gitu bang kepalanya. Iya. Dijambak. Kepala bibi sakit, nggak kuat. Bahkan dari keluarga juga udah doa, banyakin doa. Di sini juga pada ngedoain juga biar dikasih kesembuhan. Nah di situ pun makin lama makin ngedrop tuh kondisi bibi. Iya. Dialihin lah dari rumah sakit ini nggak sanggup ke rumah sakit yang lain, ke rumah sakit yang lain, ke rumah sakit yang lain. Cuma di situ kayak diri saya pun dikasih pertanda terus bang. Pas posisi saya lagi di rumah nih balik sekolah, saya lewat pinggir jalan. Itu kan biasanya ada yang jual makam-makam batu nisan gitu bang. Itu kan nggak ada namanya bang. Cuma di situ ada nama bibi saya. Kelihatan lu? Kelihatan. Falilahirrahmah binti Mangku Susilo. Astagfirullah. Itu di batu nisannya. Ini apa lagi? Oh, kayak lu ditunjukin simbol kali. Simbol ya. bang. Hal itu lu nggak cerita juga? Nggak cerita. Bahkan sampai sekarang pun nggak cerita. Ini Sama perdana sekali. bang. Enggak, maksudnya hal itu lu nggak sama sekali nggak cerita ke keluarga lu, ke orang tua lu atau Nggak cerita sama sekali keluarga bang. besar lu? Sama Takutnya dari keluarga itu malah tambah punya rasa takut bang. Takut panik. Takut panik. Itu Lu ngejaga itu. ngejaga itu. Soalnya kan posisinya kan masih kecil lah, belum ngerti apa-apa. Masih kelas 2 SMK bang. Itu belum paham lah hal-hal yang kayak gitu. Dan di situ juga mikirnya takut keluarga itu punya sugesti yang berlebihan. Takutnya jadi malah sakit juga, ke bawah sakit juga karena kondisi si bibi. Iya. Nah si bibi pun transfusi darah, bahkan Kayak ngalamin jadi kayak kena ginjal ya. iya itu. Terus pengangkatan rahim. Jadi tuh udah nggak bisa punya keturunan. Nah pas kejadian dibilang didiagnosa nggak akan punya keturunan, mungkin di situ yang namanya suaminya itu nyari jodoh yang lain bang. Wah, pasangan yang lain lah. Jangan. Malah ditinggalin bang. Ditinggalin bibi saya. Nah di situ malah makin ngedrop bang kondisinya. Udah gitu ketahuan bang selingkuhannya. Gue nggak kebayang sih kalau misalnya gue ada di posisi lu. Kayak gimana ya? Wah, susah buat diutarain. Terus? Oke, kalau setiap ke rumah sakit gitu bang, sebulan 4 kali atau 3 kali, itu buat pemulihan lah imunnya biar kuat. Nah itu saya selalu nemenin bang, nemenin bibi saya. Entah di rumah sakit umum atau rumah sakit yang besar gitu bang. Kayak contohnya di Cipto aja saya pernah nemenin bibi saya. Saya ngejaga 3 hari di Cipto itu. Ngejagain. Kan pas posisi ngebesuk itu saya naik kereta bang. Naik kereta turun di stasiun Cikini, jalan kaki lewat dalam pasar tuh bang, lewat belakang. Kan jalan pintas ya bang ya? Iya. Lewat situ, habis itu lewat JPO lah tuh, jembatan penyeberangan. Baru tembusannya rumah sakit Cipto. Iya. Pas di situ ngejaga di luar, cuma pas di posisi pintu utama rumah sakit Cipto, pas di pintunya itu keluar tuh bibi kayak narik pintu. Bibi kayak narik pintu keluar, cuma kok mukanya pucat. Mukanya kelihatannya pucat bang. Disamperin dong ke ruangannya. Nggak taunya si bibi itu ya lagi tidur. Ada di ruangan. Ada di ruangannya, nggak kemana-mana. Terus ya di situ juga sebenarnya kalau dibilang bete ya bete bang. Bete nunggunya ya di luar. Soalnya kayak di rumah sakit besar itu, rumah sakit Cipto kan korban-korban kecelakaan kan banyak gitu. Bahkan lagi itu juga ngelihat yang sebelah bang, ususnya berantakan tuh. Dia ngocor, dibopong kan. Nah di situ kan saya ngeliat hal yang kayak gitu, ngeri bang. Saya nggak mau. Iyalah, gue nggak ngeliat aja, cuma ngedenger cerita lo. Gokil, pusing kepala gue langsung. Nggak mau gitu, nungguin lama-lama ngebesuk, ngejaga lama-lama. Nah itu yang ngejaga ya cuma dari keluarga si bibi aja, bibi saya aja. Cuma dari keluarga
suaminya itu nggak ada bang, nggak ada yang ngejagain sama sekali dari pertama sakitnya. Terus dirawat di rumah sakit yang pertama kalinya, bahkan sampai pindah ke rumah sakit pun itu keluarga si Bibi itu nggak ada yang ngejaga. Keluarganya si suaminya nggak ada yang ngejaga. Sempet nanyain kayak kondisinya atau enggak, Mas? Enggak. Suaminya enggak sama sekali? Enggak. Bahkan soal kondisinya atau gimana? Enggak bang. Datang ke rumah kakek saya pun, ke rumah bibi saya enggak, ke rumah orang tuanya bibi saya gitu, enggak datang. Ih gila, teganya. Jadi ya enggak, entah dia sibuk sama dunianya, cuman kan sesibuk-sibuknya orang sama dunianya lah, itu kan bagian dari keluarga ya bang, apalagi istrinya. Iya dong. Nah itu saya bingung tuh bang, kok ada ya keluarga kayak gini, kok ada ya yang namanya orang tuh kayak gini kelakuannya. Teganya ya. Teganya bang. Ngopi dulu dah bah. Oh, siap bang. Ngopi. Biar nggak terlalu larut sama ceritanya bah. Gokil sih, bisa segitu teganya. Rokok bah. Gila. Rokok nih bang ya. Rokok bah. Sumpah gue jadi kebawa, gimana ya, jadi kebawa emosi, jujur aja gitu, walaupun gue nggak ngalamin di kejadian lu, tapi gue ngerasa kayak gue ngebayanginnya gue kalau ada di posisi itu, anjir, marahnya gue kayak apa kali, karena gue mikirnya keluarga deket ya kan, bibi sendiri digituin sama orang, terus sampai suaminya itu bener-bener cuek, kayak nggak mau tahu kondisi kesehatan bibi lu gitu kan. Terus bah, itu bang aneh pokoknya, itu pertama kali hal yang Bentar bah, sorry, gue kontrol emosi gue dulu. Ya Allah, anjing tega banget ya, lu lebih dari binatang orang kayak gitu sih. Terus bah, nah itu kan padahal rumah si suaminya pun saya bingungnya nggak jauh gitu bang, rumah bibi saya itu nggak jauh, jalan kaki pun ya kisaran 15 menit itu sampai bang, cuma nggak ada itu yang namanya nyari kabar, lewat WA pun enggak. Pokoknya kayak setiap tidur di atas jam 12 itu mimpinya ya tentang bibi. Ya. Itu mimpinya serem bang, mimpinya itu serem. Mimpinya itu si bibi itu ya badannya di nama makhluk yang tadi tuh, cuman makhluk itu sama bibi itu ada di tengah-tengah, cuma sih saya makhluk yang lain tuh digiterin tuh. Ibaratnya udah kayak persembahan lah. Iya. Itu digiterin tuh, digiterin. Pokoknya makhluk itu hancur semua lah bang mukanya. Ada yang mata yang nggak ada, ada yang ini bolong dadanya, terus ada yang putus, buntung. Nah cuman posisi makhluk itu nyekek bibi itu di mimpi itu. Yang satu? Iya yang satu yang gede itu, yang hitam, yang sini taringnya gede tuh bang. Iya. Itu nyekek bibi itu kayak ngegantung, nggak napak ke bawah, diginiin. Nah di situ kan aneh gitu bang, kok kenapa posisi bibi itu ada di tengah-tengah, terus digiterin sama makhluk yang lain tuh, yang mukanya serem. Terus apa nih tandanya ya? Nah di situ banyak bang yang namanya teror lagi kan. Terus kayak setiap malam itu rumah ada bunyi kayak meledak, bunyi meledak. Nah itu emang ada keluarga juga, salah satu keluarga itu yang nyaranin bang, coba berobat ke orang pinter. Iya. Nah itu saya sama keluarga itu ke orang pinter tuh di daerah Cibubur, ketemulah sama orang pinter itu. Nah nggak tahu itu diobrolinnya apa, dibahasnya. Cuma kan di situ saya nyimak doang bang.
nyimak doang, nggak ngerti pokoknya masalah kayak gitu. Cuma di situ si orang pintar itu bilang bawain ayam yang hitam gitu. Ayam cemani. Iya. Cuma di situ dibilangnya nanti badan yang ayamnya itu dibuang ke sungai dan kepalanya itu dibungkus kain putih, dikasih wangian, ditanam di halaman rumah. Kepala ayamnya ditanam tuh bang, ditanam di halaman rumah. Pas baliknya itu makin jadi bang awalnya, makin ada aja lah gangguannya. Itu malah di dalam rumah itu kayak banyak orang Seliweran. Pokoknya di atas jam 9 tuh sampai jam 12 malam itu banyak seliweran. Nah posisi bibi pun makin parah, teriak-teriakan di kamarnya, tolong sakit. Nah itu balik lagi tuh kayak yang cerita yang tadi, rambutnya dijambak tuh bang, dijambak karena saking sakitnya kepalanya. Itu gumpulan rambutnya emang banyak. Itu setiap malam bah? Itu setiap malam Kayak gitu? Kejadiannya setiap malam. Pokoknya dari pagi, siang, sore itu aman bang, gak kenapa-napa. Pagi, siang, sore aman, normal. Menjelang malam baru. Nah itu makin histeris, makin kesakitan lah. Udah gitu sampai bibi itu bilang nggak kuat. Udah bibi nggak kuat, udah nggak sanggup, udah capek bibi. Ke orang tuanya, ke nenek lu? Iya, udah nggak kuat. Nah itu nenek nangis. Nggak lamanya tuh bibi meninggal. Bibi itu meninggal. Nah itu kan udah dibersihin nih bang, bibi itu dimandiin lah. Iya. Bibi dimandiin, nunggu keluarganya itu pada ngumpul semua nih bang. Nunggu keluarga pada ngumpul semua, dari keluarga bibi, terus dari teman-temannya, terus sama yang keluarga suaminya. Itu keluarga suaminya juga nggak ada yang datang bang. Cuma suaminya doang nih yang datang nih. Satu, suaminya doang yang datang. Keluarganya nggak ada yang datang. Keluarganya nggak ada yang datang. Suaminya doang yang datang. Nah itu kan pas di pembaringan itu kan ditutup pakai kain lah bang ya. Mukanya itu masih kelihatan ya bang. Sini kan disumpel. Cuman pas posisi itu, pas posisi itu bibi itu senyum. Nah di situ gua juga bilang, pas tadi dimandiin sama keluarga itu bibi senyum, badannya itu wangi. Enggak ada yang namanya bau yang aneh-aneh lah. Terus hal-hal yang aneh-aneh. Nah cuman pas posisi di pembaringan itu saya ngelihat bang, jempol kaki kanannya itu gerak tuh, naik turun. Cuma diem saya. Enggak cerita ke keluarga, terus nggak cerita ke yang lain-lain atau ke orang tua saya, itu nggak cerita. Iya. Nah di situ baru dah tuh sholat jenazah. Pas sholat jenazah itu si suaminya ada kan tuh. Sholat jenazah suaminya ada, bareng-bareng nih bang sholat jenazah. Kan madepnya ke kiblat ya bang. Cuma si suaminya itu sholatnya madepnya ke selatan bang. Kok? Itu dia, itu ada di barisan paling belakang, cuman si suaminya itu sholatnya madepnya ke selatan. Anjir. Suaminya sholat madep ke selatan. Udah selesai itu sorry bah, itu nggak ada yang negor bah? Nggak ada yang tahu bang, orang dia paling belakang bang. Itu posisi pada sholat semua. Nah yang lu bisa tahu dia madep itu? Ada yang cerita orang ngeliat. Nah terus ceritain lah ke keluarga. Itu kok suaminya sholatnya madepnya ke selatan ya? Mana ada yang paling belakang lagi? Mana ada yang paling belakang? Harusnya dia ngikut di barisan depan dong ya? Iya seharusnya. Pernah juga tuh ngebet buku nikahnya ya. Buku nikahnya, foto-fotonya. Nah foto-fotonya kan lagi itu pernah ngeliat itu pas selesai pernikahan. Ya mukanya biasa aja. Si pasangannya tuh si bibi. Nah si suaminya. Nah itu pas ngelihat posisi foto si suaminya itu mukanya jelek bang. Di fotonya jelek. Muka si suaminya di fotonya jelek, itu kayak ibaratnya kayak udah umur 50 tahun. Tua banget. Tua banget. Enggak tua banget sih, STW lah ya. Iya. Pas di situ pemakaman banyak orang tuh bang yang
bantu pemakamannya, ngiringin pemakamannya. Bahkan sampai dihitung-hitung aja ada 50 mobil bang. 50 mobil. 50 mobil. Kan emang ke pemakaman ke pemakamannya, ke pemakaman umum. Itu buat ngiringin jenazahnya. Itu ada 50 mobil, belum kendaraan yang motor ya. Iya. Soalnya kan yang saya tahu tuh Bibi orangnya humble lah, senang sama orang, misalnya kayak ngobrol, akrab sama orang. Pergaulannya luas. Nah makanya banyak temennya juga. Nah pas di situ mimpi lagi nih bang. Lu? Mimpi lagi, ketiduran kan tuh mimpi. Cuma posisi yang suaminya itu ketawa-tawa bang. Posisi suaminya ketawa-tawa, situ banyak makhluk juga. Makhluk-makhluk yang sebelumnya kayak saya lihat sama bibi saya, yang ngeganggu bibi saya. Itu ada semua. Termasuk si suaminya? Termasuk si suaminya nih. Itu malah ketawa-tawa. Malah ketawa-tawa, iya. Kayak seneng gitu bang. Terus kayak suara yang bener-bener serak basah. Sampai hahaha gitu. Gila. Ya sampai sekarang pun ya kayak dari saya ponakannya tuh dibilang ikhlas ya belum ikhlas bang. Soalnya nyaksin langsung dari nggak kenapa-napanya, dari belum sakitnya, terus dari pacarannya, terus sakitnya juga tuh ngalamin, terus sampai pemakamannya itu saya ada tuh bang. Pas udah ngalamin kayak gitu, saya mimpi kayak gitu, saya cerita nih ke uak saya. Nah, saya cerita tentang jempol itu yang naik turun tuh pas di pembaringan bibi. Kenapa nggak bilang sama uak? Coba bilang. Barangkali kalau didoain dikasih mukjizat lah, dikasih keajaiban lah, bisa ketolong lah. Oh, jadi kayak sorry ya. Iya. Ini asumsi gua sendiri gitu. Mungkin maksud uak lu masih bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Hidup gitu ya maksudnya. Jadi tuh mungkin kata uak tuh yang kelepas itu ya jiwanya aja bang. Kan kalau orang mati itu orang meninggal ya bang ya. Itu kan seluruhnya bang, ruhnya. Iya. Pas udah bilang kayak gitu, baru tuh selesai itu si suaminya mah udah nggak ada di tempat itu, nggak ada di lokasi itu. Cabut aja udah. Cabut. Pokoknya dia nemenin itu pas lagi sholat jenazahnya aja. Ke pemakamannya enggak. Ke pemakamannya enggak? Enggak. Serius loh? Serius. Ke pemakamannya enggak. Dari keluarganya juga nggak ada yang datang. Keluarga si suaminya. Gila. Setelah itu lost contact tuh bah. Lost contact bang. Sampai sekarang bahkan ya dari keluarga juga dibilang ikhlas ya belum ikhlas, cuman masih ada rasa kesel lah, sedih lah. Pertanyaan gue gini bah. Sekarang gini dari pihak keluarga besar lu, nenek kakek lu atau abang-abangnya dari bibi lu ini atau kakak-kakaknya ya bibi lu, pernah nyari tahu nggak sih maksudnya ada masalah apa gitu antara suami bibi lu sama bibi lu sebelum itu? Pernah nyari tahu bang, cuma si bibi itu kayak ngumpetin permasalahan itu, takutnya kan diberantemin nih sama keluarga, diberantemin sama abang-abangnya. Nah itu bibi itu ngejaga pernikahannya biar utuh. Cuma kan karena kelakuan suaminya begitu bang. Mau kejadian apa? Kejadian bibi lu tuh nyimpan, benar-benar disimpan sendiri. Bener-bener simpen sendiri. Bahkan orang tuanya pun nggak tahu. Kayak teman-temannya? Nggak ditahu. Dekatnya? Nggak ada. Nggak cerita sama sekali. Nggak cerita sama sekali. Makanya kan dari keluarga, ini kayaknya aneh nih, ada yang janggal. Makanya dianjurin kayak buat ke orang yang pinter lah. Iya. Lagi mungkin bisa dicari tahu ada permasalahan apa sih ini gitu kan. Iya seharusnya ada permasalahan sampai suaminya itu sampai segitu teganya ke almarhum gitu kan. Terus kayak si dari pihak keluarga lu sempat kayak nanya langsung nggak ke si suami, kenapa kok lu sampai segitu teganya sama istri lu gitu? Itu udah pasti ditanya bang, cuma si suaminya ya diem aja, nggak ngejawab sama sekali. Itu diem aja. Anjir.
Kacau sih itu orang. Sama gua juga ini bang, minta maaf bang, kayak dari pembahasan gua terus kayak bahasa omongannya itu saya lu kadang mondar mandir, soalnya cerita ini baru pertama kali gua bawa. Nggak masalah kalau gue sih gitu kan, aman aja. Cuma gue nggak habis pikir gitu, kok ada gitu ya, maksudnya sampai segitu teganya dia gitu. Ya menurut gue gue orang nggak bener, gue orang begajulan gitu kan, tapi aduh gimana ya. Sementara ini gue bingung juga gitu. Iya kan bang. Ya gue sih paling coba, tega banget, parah ini mah teganya. Makanya kayak setiap selesai habis sholat gitu bang, gua selalu nyelipin nama bibi gua bang di tawasul itu, biar yang namanya diampunin lah dosa-dosanya, terus matinya itu dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, diampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, betul, diterima segala amal ibadahnya. Ada lagi Pak? Udah segitu aja. Oke. Buat penonton Balai Misteri, terima kasih yang udah nyimak cerita dari Misbah. Dukung terus channel Balai Misteri, jangan lupa like, subrek, komen, dan share. Pantengin terus Balai Misteri. Dan buat Misbah, terima kasih banyak nih Bah, lu udah mau share di Balai Misteri, di channel Balai Misteri, ya kan. Menurut gue itu pengalaman apa ya, yang gokil sih gitu kan. Dan semoga kita bisa ngambil faedahnya dari cerita Misbah, dapat edukasinya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim kayak gitu lagi ya kan. Dan kita juga dihindarkan biar kita enggak jadi orang yang zalim kayak gitu. Dan semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, ya kan, ditempatkan di surga Allah lah gitu ya. Apapun itu yang terbaik buat almarhum, ya kan, mudah-mudahan dikabul, ya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan gue di sini nggak ada tujuan mau apa ya, mau ngakimi atau gimana ya kan. Kalau ada salah kata dari gue dan salah kata dari kita berdua, Misbah, ya kan, ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, ya kan, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga keluarga almarhum juga diberi ketabahan. Oke, terima kasih Bah. Dan buat penonton Balai Misteri, wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.